nama saya Kristina Yunita Widiawati. Saya dari kelas 1 BPJSD dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa sih sistem ekskresi pada manusia itu? Yuk mari kita bahas. Jadi, sistem ekskresi pada manusia merupakan proses pengeluaran zat sisa pada metabolisme yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh kita. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa yang bersifat toksik atau racun. Fungsi dari sistem ekskresi manusia yaitu sebagai proses penghapusan bahan residu atau zat yang tidak lagi membutuhkan tubuh manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang organ-organ dalam sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua hati, yang ketiga usus besar, yang keempat kulit, dan yang kelima adalah paru-paru. Ginjal merupakan organ manusia yang memiliki fungsi paling penting dalam sistem ekskresi. Jadi, ginjal ini memiliki peran untuk menghilangkan zat residu yang memiliki sifat beracun dalam darah dan cairan berlebih lainnya. Jika tidak segera dikeluarkan dari tubuh, maka akan menjadi penumpukan limbah. Yang kedua ada hati. Hati merupakan proses penyaringan darah pertama kali dilakukan di hati untuk memisahkan sebagian limbahnya. Hati juga menghasilkan empedu. Empedu yang memiliki warna gelap akan dikumpulkan sementara di kantong empedu. Lalu, empedu baru akan menguras cairan ke usus ketika manusia ingin mencerna makanan berlemak. Yang ketiga, usus besar. Usus besar memiliki peran untuk mengatur kadar cairan dalam pencernaan makanan. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai memisah cairan, zat residu, dan berbagai produk makanan yang tidak mengandung nutrisi. Proses ini dapat menghasilkan kotoran yang lalu keluar melalui anus saat buang air besar. Dan yang keempat ada kulit. Kulit memiliki peran sebagai media untuk menghilangkan limbah dan kotoran dari tubuh kita. Yang kelima paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pernapasan dan ekskresi manusia. Paru-paru berperan untuk membantu menghilangkan zat limbah yang memiliki bentuk gas yang terdiri dari karbon dioksida, uap air, dan beberapa gas limbah lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Jadi yang pertama itu ada proses hemofiltrasi atau penyaringan. Jadi proses ini pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi, di mana darah akan mengalir melalui pembuluh darah menuju ginjal. Tahap filtrasi terjadi di Martensit, bagian dari nefron yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Fungsi dari glomerulus adalah menyaring produk limbah yang terlarut dalam darah dan membuang kelebihan cairan dan elektrolit dari tubuh. Yang kedua ada reabsorpsi. Urin primer kemudian masuk ke tubulus proksimal dan berlanjut ke fase reabsorpsi kandungan yang masih dibutuhkan tubuh. Dan yang ketiga ada koleksi atau ditingkatkan. Nah, setelah itu urin sekunder dari tubulus hiperbolik akan turun ke dektus pengumpulan atau dektus pengumpul. Dari tabung ini, urin memasuki pelvis ginjal dan kemudian mengalir ke ureter dan kandung kemih. Setelah itu, kita akan bahas tentang gangguan dan kelainan dalam organ dalam sistem ekskresi manusia. Jadi yang pertama itu ada diabetes insipidus. Gangguan ini menyerang salah satu organ terpenting dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal. Penderita diabetes insipidus mengeluarkan urin terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH. Yang kedua ada batu ginjal. Jadi batu ginjal ini dapat terjadi karena pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Dan yang ketiga itu ada penyakit asma. Nah, asma ini dapat terjadi karena adanya penyempitan saluran pernapasan pada paru-paru. Penderita menunjukkan gejala sulit bernapas atau sesak bernapas. Setelah kita membahas gangguan pada sistem ekskresi manusia, nah mari kita
mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu kita harus meminum air putih dengan cukup. Karena kekurangan minum dapat membuat urin di kandung kemih menjadi lebih pekat sehingga urin berbau menyengat dan terjadi iritasi di kandung kemih. Yang kedua, jangan menahan kencing. Karena menahan buang air kecil dapat melemahkan otot pada kandung kemih serta meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada kandung kemih. Dan yang terakhir, batasi asupan garam. Karena jika terlalu banyak mengonsumsi garam dapat mengganggu keseimbangan garam, air, dan mineral di ginjal.